terlebih dahulu ya. Latifa Atika Zahra, Vidiana Dasafira, Safa Maulida. Di sini kita akan mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek. Kita di sini akan belajar tentang pengertian cerita pendek, fungsi cerita pendek, dan struktur cerita pendek. Tujuan di sini kita mengetahui tentang pengertian, struktur, dan fungsinya. Cerpen adalah sebuah cerita pendek yang terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kita lihat terlebih dahulu di bentar ya, Ibu bukakan. Kita akan menjelaskan tentang cerita pendek atau yang disebut dengan cerpen. Kelihatan atau belum? Pengertian cerpen. Cerpen menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan atau tokoh. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Di sini paham atau belum? Paham, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi di sini unsur cerpen terdiri dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang terdapat dari tema, sudut pandang, latar atau tempat atau alur, yaitu ada alur maju, alur mundur, alur campuran ya. Di sini terdapat juga yang kelima, tokoh, yang keenam, amanat. Dan di sini unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdapat 5. Yang pertama, terdapat latar belakang dari pengarang. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata. Yang kelima, terdapat kondisi psikologi berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka. Nih ya, di sini terdapat ciri-cirinya. Pada umumnya cerpen bersifat fiksi atau berupa karangan dan penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, memiliki cerpen diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang di sini karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Bu, saya ingin bertanya, apakah cerpen memiliki 10.000 kata saja, tidak lebih? Baik, di sini Ibu menjelaskan ya, sudah dijelaskan bahwa tadi cerpen hanya memiliki tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen hanya memiliki 10.000 kata saja ya. Jadi cerpen di sini memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang tadi terdapat apa? Pertama, tema. Di sini cerpen hanya terdiri dari 10.000 kata. Cerpen terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.
Nah, Ibu sudah menjelaskan, Ibu memiliki tugas buat kalian. Ini tugas dari Ibu, silakan kerjakan ini ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ini kelihatan ya. Ini udah 10 menit, baik. Jangan lupa untuk menulis nama terlebih dahulu ya. Tulis namanya. Udah? Ya, baik. Sini kumpulkan terlebih dahulu. Nah, baik. Habis itu nih, jadi kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini yaitu cerpen adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Jadi cerpen juga disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Ibu di sini akan memberikan tugas, yaitu membuat satu cerpen yang mulai dari kehidupan sehari-hari, atau bisa juga dari pengalaman, atau juga bisa dari internet. Cari tahu sendiri ya, bisa membuat dari mana saja. Cerita pendek yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nih, jadi untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.